This call is now being recorded. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah pertama kali kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya hingga pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ketua MPLS, Bapak Masfi, SPD MSI, yang saya hormati Bapak Acep Ruhiyat SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Panitia MPLS yang lainnya. Dan yang Bapak banggakan para siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah pada hari ini hari pertama pelaksanaan MPLS khususnya di SMA Negeri 1 Kragilan dalam kondisi menggunakan virtual atau online tidak mengurangi niat kita untuk melaksanakan kegiatan MPLS. Mudah-mudahan MPLS ini nanti bisa diikuti oleh seluruh siswa baru yang sudah terutama mendaftarkan ulang. Maka dengan memanjatkan dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, MPLS hari pertama di SMA Negeri 1 Kragilan dinyatakan dibuka. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak SMA Negeri 1 Kragilan, Bapak Agung Nugraha yang telah membuka acara MPLS pada hari ini. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Acep Ruhiyat. Kepada Bapak Acep Ruhiyat, kami persilahkan untuk open cam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam kebajikan. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS SMAN 1 Kragilan tahun 2021.
mohon perhatian. Apa sudah macam? Mohon perhatiannya. Sebelum Bapak memulai materi ini, tolong di-mute dulu ya speakernya. Ya. Tolong tombol speakernya di-mute dulu. Ya. Semua peserta maupun panitia yang sudah tergabung, mohon di-mute dulu mic-nya ya, agar suara Bapak terdengar maksimal. Oke, sudah siap ya? Oke, terima kasih. Kalau sudah di-mute speakernya, akan Bapak mulai. Bapak ucapkan pertama kali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, terutama nikmat sehat. Sehingga kita bisa berkumpul di acara ini, acara MPLS SMN 1 Keragilan tahun 2021. Kemudian salawat serta salam mari kita senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Habibina besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS SMN 1 Keragilan tahun 2021 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, izinkan Bapak memaparkan materi mengenai pengenalan kurikulum 2013 dan BDR. Tentunya kalian ketika belajar di SMP sudah tahulah, sudah merasakan apa yang dimaksud dengan kurikulum 2013. Oke. Izinkan Bapak mempresentasikan tentang video ya atau YouTube mengenai materi MPLS tentang pengenalan kurikulum 2013. Ini memang sengaja Bapak mute suara YouTube-nya, nah, nanti akan Bapak skip video YouTube-nya, langsung saja ke materi ya. Ya. Nah, kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi yang mewajibkan anak untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi kurikulum 2013 ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Ini ada suara motor ini. Masih ada yang mengaktifkan mic-nya. Tolong di-mute dulu mic-nya. Oke. Nah, bagaimana tahap pembelajaran dalam kurikulum 2013? Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan tersebut, kami mengkondisikan suasana belajar, ya, diskusi kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya, penyampaian kompetensi yang ada, yang akan dicapai, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian garis besar cakupan materi dan kegiatan yang dilakukan, serta penyampaian lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Yang kedua, kegiatan intinya.
Ya, kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan. Kemudian kegiatan penutup membuat rangkuman, simpulan, saran, refleksi, kemudian pemberian umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran. Di dalam kurikulum 2013 itu ada penilaian, ada 3 buah penilaian. Ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya. Jadi di dalam kurikulum 2013 tidak hanya menilai dari segi akademik atau pengetahuan. Ya. Dalam kurikulum 2013, sikap kalian sehari-hari ketika belajar di sekolah itu akan dinilai. Jadi dalam kurikulum 2013 itu kita menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan. Nah, ini sudah biasa kita lakukan, bahwasanya kita menilai materi pembelajaran yang dikuasai oleh atau dipahami oleh peserta didik atau siswa, sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini menilai keterampilan dalam pengerjaan soal, pelaksanaan proyek, membuat teks, dan atau menjawab soal lisan. Ya, itu adalah penilaian keterampilan. Jadi apapun yang dikerjakan oleh kalian, baik membuat teks atau menjawab soal lisan, itu adalah penilaian keterampilan. Keterampilan dalam berbicara, keterampilan dalam membuat teks atau karangan, ya, atau membuat penelitian, itu adalah penilaian keterampilan. Nah, kemudian kaitannya dengan BDR. BDR adalah belajar dari rumah. Ya tahu sendiri ya. Mungkin kalian selama setahun ini di sekolah atau lebih bahkan ya. Dari mulai Maret 2020 kita melaksanakan proses BDR atau PJJ. Apa itu PJJ? Pembelajaran jarak jauh. Nah, di dalam BDR ini kita semua dituntut untuk lebih mengenal atau lebih dekat dengan teknologi yang namanya teknologi informasi, teknologi digital. Oleh karena itu, manfaatkanlah gadget kalian, gawai kalian, atau HP kalian sebagai sarana belajar. Ya. Jangan hanya digunakan untuk main game. Ya. Jadi dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran BDR, gawai, smartphone, laptop, komputer, dan koneksi internet tentunya itu sangat bermanfaat buat pembelajaran. Termasuk aplikasi di dalamnya. Aplikasi di dalamnya itu ada Meet, ada Zoom, Zoho, Google Form, dan sebagainya. Nanti akan diakses melalui gadget atau gawai kalian. Nah, jadi dulu kita pernah melarang siswa membawa seluler ataupun gadget. Ya. Nah, sekarang nanti ketika PTM atau pembelajaran tatap muka dilakukan, setelah PPKM ini berakhir, dan mudah-mudahan kita berdoa secara bersama-sama bahwasanya virus corona atau pandemi ini segera berakhir. Oke.
Itu saja pemaparan dari Bapak mengenai pengenalan kurikulum 2013 dan BDR. Nah, untuk selanjutnya Bapak berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Silakan. Yang mau bertanya silakan acungkan tangan dulu. Nanti Bapak yang menerima. Ya, silakan raise hand. Oke, Sri Mas Tuti. Randy. Silakan Randy bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Randy sudah menekan tombol raise hand, itu artinya mau bertanya. Silakan Randy. Oke, mungkin yang lain. Silakan yang mau bertanya yang lain. Raise hand dulu. Agis mau bertanya, Agis? Faisal, silakan Faisal. Nopal Muhammad, silakan. Silakan yang mau bertanya. Dari panitia, ada yang mau bertanya? Silakan. Perlu Bapak sampaikan kepada kalian semua, bahwasanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menerbitkan akun belajar.id. Silakan kepada siswa atau peserta yang sudah mendapatkan akun belajar.id, silakan diaktifkan dan diganti passwordnya. Kalau bisa diganti passwordnya. Kenapa akun belajar.id itu sangat penting? Karena ini sangat mendukung bagi pembelajaran kita. Nah, di sini, oke. Sambil menunggu yang bertanya, Bapak presentasi lagi. Nah, ketika kita mempunyai atau mengaktifkan akun akun belajar.id, kita akan mendapatkan fasilitas sangat banyak sekali. Ini adalah dashboard dari akun belajar.id. Ada kalender, ada classroom, ada contact, current, docs, drive and docs, dan sebagainya. Nah, khusus untuk drive ini adalah penyimpanan awan, penyimpanan cloud, di mana kalian bisa menyimpan file apa saja di drive, itu tidak terbatas. Bisa video sebesar apapun bisa disimpan di drive. Nah, ini manfaatnya adalah untuk menyimpan memori-memori ataupun file-file yang penting
milik kita di dalam awan atau cloud. Ya. Kenapa penting menyimpan di awan atau cloud di drive ini? Ya. Karena biasanya ya, kalau kita menyimpan di gadget ataupun di komputer itu terbatas. Apalagi di gadget ya, di HP. Di HP itu kadang-kadang HP kita lowbat karena memorinya penuh. Atau terkadang HP kita rusak sehingga tidak bisa dibuka lagi. Dan yang paling parah, mungkin HP kita hilang. Nah, dengan adanya akun belajar.id ini, kita bisa menyimpan file kita di drive secara tidak terbatas. Bagi siapa yang belum mendapatkan akun belajar.id, silakan menghubungi operator sekolah. Nah, mungkin yang di SMP juga sudah mendapatkan. Silakan menghubungi operator sekolah di SMP-nya. Nah, kalau memang belum, ya, ketika bertanya kepada operator SMP dan ternyata jawaban dari operator di SMP itu tidak atau belum terdaftar di akun belajar.id, kalian bisa membuat permohonan kepada operator di SMA. Nah, itu. Kemudian ada Google Classroom. Google Classroom di akun belajar.id banyak kelebihannya. Langsung terhubung dengan Meet, ya, kemudian bisa menambahkan sampai 1.000 peserta, ya, 1.000 peserta dalam Classroom dan masih banyak lagi. Nah, itu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan, Bapak punten mau nanya. Ya, silakan. Perihal BDR ya Pak, belajar dari rumah. Ini kan banyak nih anak-anak seusia kita yang stres gara-gara banyaknya tugas atau keseringan Google Meet atau Zoom. Pokoknya mental health mereka itu keganggu gara-gara BDR ini Pak. Menurut Bapak gimana? Terima kasih. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Farla. Bahwasanya memang situasi dan kondisi saat ini membuat kita terkuras, ya, baik dari segi pikiran, ya, terutama ya tentu kesehatan, ya. Kesehatan pikiran ini banyak sekali, bukan hanya siswa saja yang mengalami stres ini. Ya. Orang tua juga banyak yang mengalami stres. Kenapa? Dulu orang tua menyerahkan pendidikan anaknya itu kepada sekolah. Dan akhirnya ketika masa pandemi ini, orang tua mau tidak mau harus mengajari anaknya sendiri di rumah. Dan terkadang ya di SD atau di SMP juga yang mengerjakan tugas itu orang tua, ya, bukan siswanya. Ya. Jadi orang tua bahkan banyak yang stres, ya, bukan siswanya justru. Ya. Kalau siswanya justru main ML, main Fire, ya, FF, TikTok dan sebagainya. Tuh. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kembali pertama mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kemudian bersikap sewajarnya, jangan berlebihan, dan ikuti proses alurnya dengan santai, kemudian kalem, tidak usah dibuat berat. Apabila ada yang kurang paham, silakan didiskusikan dengan guru atau wali kelas masing-masing. Jadi intinya dalam proses BDR ini memang kami juga memaklumi, ya. Kami memaklumi bahwasanya semua, bukan hanya kita, ya, semua itu pasti mengalami penurunan prestasi. Kenapa? Karena
proses pelaksanaan belajar BDR dengan PTM itu memang kita akui sangat berbeda. Ya. Di mana pertemuan tatap muka dengan siswa itu jauh manfaatnya lebih banyak daripada BDR. Tapi ya untuk sementara kita sabar dulu, ya. Kita ikuti dulu proses yang ada dan kita doa bersama-sama segera berakhir pandemi ini, jangan sampai lama-lama. Ya. Itu ya, Carla, masih ada? Silakan kalau masih ada yang lain. Buat teman-teman yang lain, kalau mau ada pertanyaan, raise a hand-nya. Yuk, yang masih bingung bisa ditanyakan. Oke. Sambil menunggu yang lain bertanya, Bapak jelaskan ya. Untuk strategi mengenai bagaimana cara mengirit atau menghemat kuota ya. Dulu ya, sebelum-sebelumnya Kemendikbud sudah memberikan kuota gratis kepada kita. Namun memang kendala sinyal juga menjadi hambatan bagi kita. Dan kita harus bisa-bisa mempunyai trik bagaimana cara menghemat kita. Ya. Seperti ini, seperti dalam Google Meet ini, bagaimana cara menghematnya? Ya, kalau mau menghemat, nonaktifkan videonya, ya, nonaktifkan mic-nya ketika pemateri atau guru sedang memaparkan atau menjelaskan. Tuh. Silakan. Oke, Wahidin mau bertanya, Wahidin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aceh Ruhyat yang telah menyampaikan materinya. Mungkin teman-teman udah capek ya untuk dengerin materi. Kita istirahat dulu ya selama 15 menit. Iya, Pak. Nanti kita bakal mulai lagi untuk perkenalan OSIS. Istirahat. Ya, silakan boleh istirahat, tapi jangan keluar dari room Google Meet ini ya, teman-teman. Berapa